Berdasarkan manfaat turunannya, ya, ada golongan A. Golongan A itu barang tambang strategis dan penting untuk perekonomian negara. Contohnya minyak bumi, batu bara, gas alam, biji besi, tembaga, dan lain sebagainya. Ya. Seperti halnya sekarang saja misalkan, sekali BBM naik sedikit, nah itu kan bermasalah gitu. BBM dinaikkan sedikit bermasalah. Banyak orang protes gitu ya. Batu bara misalkan harganya turun, itu juga bermasalah gitu ya. Karena ini bersangkutan dengan perekonomian negara. Jadi ini salah satu barang tambang yang dia memiliki sifat strategis dan penting gitu ya. Golongan A. Kemudian ada juga golongan B. Barang tambang yang vital bagi kehidupan orang banyak. Salah satunya tadi emas, ada perak, belerang, dan lain sebagainya. Ini sebagai unsur-unsur pembentukan kebutuhan hidup manusia. Golongan B ya. Kemudian ada juga golongan C. Tambang golongan C itu salah satunya untuk keperluan industri. Jadi barang-barang yang sifatnya dia langsung bisa digunakan. Contoh ada marmer, batu apung, dan lain sebagainya. Itu bisa langsung digunakan tanpa perlu diolah-olah yang begitu panjang lebar. Kalau minyak bumi misalkan, minyak bumi nggak bisa langsung kita pakai gitu, nggak bisa. Begitupun emas, nggak bisa langsung dipakai. Karena dia masih bentuk bongkah-bongkahan misalkan. Sementara kalau kita mau menggunakan, kita harus membentuk itu dulu gitu. Tapi kalau batu marmer dan lain sebagainya tinggal potong-potong selesai gitu. Gitu ya. Ini barang tambang berdasarkan manfaat, ya. Kemudian barang tambang berdasarkan bentuknya. Nah, bentuknya yang pertama barang tambang sifatnya berbentuk energi. Jadi energi itu contohnya minyak bumi, batu bara, gas alam, uranium. Nah, itu termasuk. Jadi barang seperti ini jenis barang tambang yang bisa menghasilkan tenaga. Minyak bumi itu kan bisa menjadi bahan bakar. Kemudian batu bara juga bahan bakar listrik dan lain sebagainya. Termasuk gas alam. Gas alam itu kalau tidak salah ditarakannya bisa menjadi kompor massal di masyarakat gitu. Jadi gas alam itu diproduksi kemudian disalurkan ke rumah-rumah masyarakat. Jadi langsung jadi kompor gasnya itu langsung dari alam gitu. Jadi seperti itu. Kemudian ada barang tambang berbentuk logam. Contohnya timah, tembaga, biji besi, emas, perak, dan lain sebagainya. Jadi bentuknya logam ya. Adapun barang tambang bentuknya mineral bukan logam. Seperti tadi marmer, kamping, belerang. Tapi itu bermanfaat bagi manusia juga gitu. Jadi dalam satu bumi ini ternyata memiliki kandungan yang beragam. Dan itu memang dibutuhkan manusia. Gitu ya. Memang manusia butuh menambangnya, ditambang gitu. Tinggal bagaimana seperti kita ini memahami barang tambang seperti apa yang boleh kita tambang gitu. Apakah asal keruk gitu kan? Kemudian ternyata menimbulkan banyak dampak gitu yang bermasalah bagi manusia itu sendiri juga. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan itu disebabkan kenapa? Karena tangan kita sendiri, ulah tangan manusia itu sendiri. Jadi kalau tidak hati-hati menambang, tidak hati-hati mengeruk hasil-hasil bumi, maka bisa menjadi bencana bagi manusia itu sendiri. Jadi seperti itu. Kemudian jenis selanjutnya berdasarkan asalnya. Asal pembentukannya sifatnya organik. Organik itu berarti
suatu barang tambang itu berasal dari makhluk hidup. Seperti gas alam, minyak bumi, termasuk batu bara. Jadi kumpulan-kumpulan makhluk hidup yang itu berjuta-juta tahun lamanya prosesnya, kemudian menjadi bahan seperti itu. Maka dari itu, sifat barang tambang itu sebenarnya dia terbatas. Sangat terbatas. Maka dari itu, tidak bisa sesuka hati kita memanfaatkannya dan tanpa perhitungan. Gitu. Kemudian ada juga bahan asal pembentukan tambang itu sifatnya mineral anorganik. Jadi mineral yang berasal dari sisa-sisa bahan anorganik. Misalnya kaolin, batu, pasir, kuarsa, dan yodium, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi bukan berasal dari makhluk hidup. Jadi seperti itu. Jadi ada banyak barang tambang yang ada di kandungan bumi. Kemudian bagaimana terkait hukum syariahnya, gitu ya? Ada beberapa dalil terkait pertambangan ini yang pada kesempatan malam hari ini kita akan menyampaikan beberapa saja. Yang insya Allah ini juga sudah membuka bagi kita pengetahuan bagaimana mensikapi barang tambang itu. Dalam konteks tambang ini, dalam Subulus Salam, beliau menukil riwayat, ya, wa an rajulin minas sahabah qala ghazaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fasami'tuhu yaqul an-nasu, di manusia syuraka'u, jadi manusia itu berserikat fi salatin, dalam 3 hal. Filma, yaitu dalam hal air, alma, kemudian walkala, kemudian padang. Padang itu dimaksud adalah hutan, ya. Kemudian wanar atau api. Api yang dimaksud adalah energi. Ini dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, ya. Menurut beliau ini hadis yang siqah. Jadi manusia atau kita ini terikat dalam 3 hal terkait pertambangan ini, terkait hasil-hasil bumi yang ada. Yang pertama ada air, padang atau hutan, dan juga api. Air ini kita lihat sekarang misalkan, ketika kita butuh air minum gitu ya. Sekarang ternyata sumber mata airnya itu dikelola oleh siapa? Air minum yang kita kenal namanya itulah gitu ya. Kita sudah kenal apapun mereknya, pokoknya itu nyebutnya gitu ya. Tapi sumber mata airnya sudah dikuasai dan diproduksi oleh mereka gitu ya. Termasuk juga misalkan padang itu hutan. Banyak konsesi di hutan itu ya, menjadikan perusahaan-perusahaan itu leluasa memanfaatkan hutan itu. Dan terlebih lagi ada juga pada konsep api atau energi. Bagaimana pengelolaannya? Ternyata energi ini banyak dikelola oleh perusahaan-perusahaan terutama asing. Minyak bumi itu banyak dikelola oleh asing terutama. Sementara manusia ini, kata Nabi, berserikat dalam 3 hal ini harusnya gitu. Dalam hadis lain, tidak ada siapapun yang berhak memproteksi barang atau lahan kecuali hak Allah dan Rasulnya. Jadi artinya tidak boleh memproteksi adalah
memproteksi itu adalah milik Allah gitu, dan Rasulnya, serta siapa saja melanjutkan tugas Nabi. Artinya ketika dia mau memanfaatkan suatu barang tambang dan lain sebagainya, dia harus memiliki izin. Nah, izinnya dari siapa? Izin dari Allah atau Rasulnya atau pemimpin atau khalifah gitu. Ya. Bagaimana cara mencari izinnya? Ya kita mempelajari syariahnya. Hadis ini merupakan dalil tentang larangan memonopoli individu terhadap salah satu dari 3 hal di atas. Jadi tidak boleh memonopoli air, kemudian padang atau hutan, kemudian api atau energi. Energi itu termasuk tadi kita bahas minyak bumi, batu bara, termasuk energi, gitu ya. Kemudian ini merupakan ijma untuk rembutan juga. Karena itu tidak boleh ada seseorang pun yang dilarang mengambil rembutan kecuali dia diproteksi, dia mendapatkan izin dulu. Ya. Tapi ternyata tadi dijelaskan bahwa kalau kita mau memanfaatkan itu, kita tidak boleh gitu. Ya, tidak boleh semena-mena, tidak boleh asal tambang saja. Tapi ternyata pernah ada suatu kejadian bahwa ada seorang sahabat itu mau diberikan lahan oleh Nabi, mau diberikan lahan. Ini lahan tambak garam yang sangat luas. Tapi Rasulullah SAW itu belum tahu bahwa lahan ini besar, gitu. Maka dari itu kemudian sahabat yang tahu ini kemudian melapor kepada Rasulullah, gitu ya. Ya Rasulullah, itu jadi lahan itu merupakan lahan yang tidak ada habis-habisnya, ya. Jadi ibarat air itu tidak terputus sumbernya. Maka dari itu ketika mendengar itu dari sahabat yang lain, Rasulullah tidak jadi memberikan lahan itu kepada seseorang sahabat yang lain itu tadi. Tapi kalau kita lihat dalil ini sebenarnya bahwa Nabi SAW itu sebenarnya membolehkan bagi kita menambang. Boleh. Bagi setiap kaum muslimin atau manusia, siapapun itu, hukum asalnya adalah boleh. Kita mau menambang batu bara, mau menambang emas, ataupun yang lainnya boleh saja. Pada prinsipnya boleh. Tapi harus dibatasi. Kecuali barang itu, lahan itu sifatnya kalau besar menjadi tidak boleh. Ini alasan hukumnya. Jadi pembatasannya bahwa hukum asalnya menambang itu boleh dimiliki oleh individu, kecuali barang tambangnya atau lahan itu besar, maka tidak boleh lagi menjadi kebolehan tadi. Ya, kalau barangnya sedikit, maka menjadi boleh. Kita mau nambang batu bara, kita punya satu petak tanah, kemudian ternyata ada batu baranya, kita tambanglah gitu, boleh. Kalau sifatnya sedikit. Ya, kalau sedikit boleh saja, mungkin berapa hektar, itu sedikit boleh. Dalam syariah membolehkan itu. Tapi kalau sudah begitu luasnya, maka syariah membatasi, itu tidak boleh baginya dimiliki oleh individu. Termasuk juga tidak boleh dimiliki oleh perusahaan. Jadi individu tidak boleh, perorangan, perusahaan juga tidak boleh. Lalu yang boleh siapa gitu kan? Ternyata yang boleh adalah itu tambang yang besar tadi harusnya diatur, dikelola oleh negara. Bukan oleh perusahaan, bukan oleh individu. Jadi ini menjadi penting. Pada prinsipnya hukum asalnya pertambangan bagi setiap individu atau kelompok atau perusahaan itu boleh. Tapi ketika perusahaan itu menambang dengan
luasan yang begitu luas, maka hukumnya menjadi haram, terlarang baginya. Maka dari itu dia harus kembalikan lahan itu kepada negara yang mengaturnya. Jadi seperti itu. Ya. Maka dari itu Islam memiliki 3 konsep dalam sistem ekonominya. Jadi kepemilikan pada dasarnya itu ada 3 bentuk. Yang pertama, kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan juga kepemilikan negara. Nah, jadi dari ketiga ini, maka barang galian tambang, ya, itu merupakan kepemilikan sifatnya umum dan haram diserahkan kepemilikannya kepada individu atau korporasi atau perusahaan. Tidak boleh, kecuali sedikit. Maka kalau kita melihat kondisi di Kalimantan misalkan, kalau ada perusahaan-perusahaan yang dia atau orang lah menambang dengan lingkup yang sedikit, maka bisa kita kenal istilah di sini itu koridor itu ya, banyak di mana-mana. Kalau itu lingkupnya sedikit, kecil, maka itu menjadi boleh bagi dia dalam hukum Islam, dalam fikih Islam. Lingkupnya sedikit, itu boleh. Tapi kalau lingkupnya besar, itu menjadi tidak boleh, sekalipun itu dikelola oleh perusahaan. Jadi kalau di sini ada perusahaan yang mengelola begitu luasnya tambang, maka dalam prinsip fikih Islam itu menjadi haram baginya. Harus dikembalikan kepada negara. Maka kita bisa lihat perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan sekarang ini apakah perusahaan sifatnya korporasi, sifatnya individu atau berkelompok, atau ini sifatnya BUMN. Kalau menjadi BUMN atau milik negara itu menjadi boleh bagi dia. Tapi masalahnya ternyata kebanyakan itu kurang lebih ratusan lebih perusahaan yang ada, ya, ternyata itu milik perorangan atau korporasi. Ini menjadi problem bagi kita. Karena apa? Karena lingkupnya besar. Lingkupnya besar. Misalkan saja contoh di sini, dekat sini aja. Perusahaan tambang yang terbesar di lingkungan kita. Itu kan luas banget gitu. Dia menambang batu bara dengan konsesi lahan itu mungkin berapa ribu hektar gitu ya bagi dia gitu. Maka dari itu ini menjadi penting. Jadi problem fikih sekarang ini ada kalanya secara fikih boleh, tapi secara prinsip hukum positif tidak boleh. Maka dari itu kadang menjadi permasalahan, ini disebut tambang ilegal, ini disebut tambang tidak ilegal kan gitu. Padahal bisa jadi yang dikatakan tambang ilegal ini secara fikih boleh. Karena dia sedikit saja. Lawang saya punya lahan cuma 5 hektar misalkan, mau nambang sendiri milik dia. Bagi fikih Islam boleh bagi dia. Tapi yang dikatakan label hukum positif bahwa tambang ini adalah legal, ya, berarti resmi. Ternyata dalam fikih Islam itu tidak boleh harusnya. Itu. Jadi ini menjadi penting bagi kita ya. Konsep sistem ekonomi Islam itu seluruh harta ini bagannya milik individu. Nanti ada mekanisme pasar syariah, ada barang yang menjadi kebutuhan umum, tambang dalam jumlah besar, barang yang tidak dapat dimiliki oleh individu. Termasuk pulau itu juga menjadi penting, itu tidak bisa dimiliki oleh individu. Termasuk jalan. Kita mau jalan tol itu kan kita bayar, ya kan? Harusnya tidak boleh dalam Islam. Jalan itu milik umum. Kalaupun ada biaya-biaya, itu negara yang menjamin harusnya.
biaya-biaya kontraktor kan, dia bangun kan, nah, negara itu harus membiayai itu. Tidak boleh dibebankan kepada masyarakat, kemudian bayar, mau jalan ke jalan tol bayar gitu kan. Kalau di sini jarang jalan tol, kalau di Jawa banyak gitu ya. Ini harus dikelola negara. Kemudian termasuk kepemilikan negara juga dikelola oleh negara. Ya. Jadi banyak hal dalam ekonomi Islam itu yang mencakup seluruh kekayaan alamnya gitu ya. Jadi harus dikelola negara. Kemudian kepemilikan itu, ini beberapa penjelasannya. Harta benda kepemilikan sifatnya kebutuhan umum, itu tadi, hadis tadi, manusia itu bersekutu atau berserikat dengan 3 hal, air, padang rumput, dan api. Kemudian tambang besar itu dibatasi oleh Rasul. Jadi kalau besar tidak boleh tambangnya. Kalau kecil masih diperbolehkan hukum asalnya begitu. Kemudian barang yang tidak mungkin dimiliki individu. Ini dalilnya Mina adalah tempat tinggal orang yang terlebih dahulu datang. Artinya beberapa tempat misalkan pulau itu tidak boleh dimiliki, tidak boleh dibeli gitu ya. Tapi faktanya di luar negeri itu ada gitu ya, membeli pulau, 1 pulau, 2 pulau gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian kepemilikan umum tadi, contohnya sumber daya air, padang rumput, kemudian tambang itu emas, perak, tembaga, dan lain sebagainya. Barang yang tidak mungkin dimiliki oleh individu, jalan, jembatan, sungai, danau, gunung, bukit, laut, pantai, dan lain sebagainya itu. Itu tidak boleh dimonopoli oleh individu. Termasuk tidak boleh dimonopoli oleh perusahaan. Ini semacam itu. Jadi pemanfaatan kepemilikan umum itu negara kalau mudah dimanfaatkan secara langsung seperti jalan, jembatan, itu negara sebagai pengawas dan pengatur. Tapi kalau yang harus melalui proses, negara sebagai pengelola atas nama rakyat. Jadi harus dikelola oleh negara atas nama rakyat. Jadi seperti itu. Listrik, apa bisa kita langsung nyolok-nyolok sendiri kan? Tidak bisa. Mungkin bisa ya, mungkin lingkupnya kecil gitu ya. Termasuk gas, minyak bumi, termasuk air minum dan lain sebagainya. Maka dari itu peran negara penting bagi kita. Jadi seperti itu.